Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para sahabat yang sedang mempersiapkan ujian tertulis bagi seleksi Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak 2024. Berikut ini adalah penjelasan tentang ketentuan tugas pokok fungsi pengawas kecamatan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu. Jadi, salah satu syarat menjadi Panwaslu Kecamatan itu adalah kita harus mengetahui betul tentang tugas, kewenangan, dan fungsi kita sebagai Panwascam. Nah, berkaitan soal tugas-tugas kita, itu tercantum di Panwaslu Kecamatan, itu tercantum pada pasal 105 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, berikut ini adalah penjelasan secara rinci bagaimana tugas-tugas kita sebagai Panwascam sekaligus mendeskripsikan dan memberikan cantolan hukum di ketentuan pasal-pasal lainnya di Undang-Undang 7 sekaligus ketentuan turunannya yaitu di Peraturan Bawaslu. Jadi dengan membaca dan memperhatikan serta belajar dari dokumen ini, kita pada akhirnya tahu kewenangan kita berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Saya mendasarkan pada pasal 105 yang ini menjadi basis dari tanggung jawab pengawas pemilu kecamatan. Kita mulai dari satu persatu. Yang pertama, tugas Panwaslu Kecamatan itu adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di bagian melakukan pencegahan ini terdapat dalam pasal 105 huruf A, pasal 105 huruf E, dan pasal 461. Pasal 105 berbunyi, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Lalu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Pasal 461 itu berbunyi, Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Ini dua pasal berkaitan soal pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan. Itu terdiri atas apa saja? Yaitu 1, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Ini ada di pasal 105 huruf A, yaitu bunyinya adalah terdiri atas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran di wilayah kecamatan. Yang kedua itu adalah mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Itu ada dalam pasal 148 Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu bunyinya adalah Pegawai Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Yang ketiga itu adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. Ini terdapat dalam pasal 94, yaitu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 93 pasal di atasnya, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, mengkoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tugas yang keempat itu adalah menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan.
Di sini itu diatur dalam pasal 479 dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu, terutama di pasal 18. Pasal 18 itu berbunyi, penyidik dan penuntut umum mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri dalam menerima temuan laporan tindak pidana pemilu. Lalu ayat berikutnya disebutkan, pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu. Lalu yang kelima itu adalah menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Di sini diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Yang bunyinya adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan dan atau informasi tertulis merupakan informasi awal. Informasi awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor pengawas pemilu, informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas pemilu, atau informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat, melalui telepon, faksimil, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. Tugas yang keenam itu adalah memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Di bagian ini terdapat dalam pasal 455 Undang-Undang 7, yaitu temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 454 ayat 7 dan ayat 8 merupakan pelanggaran kode etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota kepada DKPP. Pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu itu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Pasal 2 berbunyi di Perbawaslu nomor 7 pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2-nya berbunyi dugaan pelanggaran pemilu berasal dari temuan atau laporan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan atau pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Pasal 3 berbunyi penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan atau laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi temuan atau penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan atau pemberian rekomendasi. Tugas Panwaslu yang ketiga, Panwaslu Kecamatan yang ketiga itu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri dari atas. Ya. Di bawahnya itu ada beberapa tugasnya. Di bagian ini kita bisa rujuk pada pasal 123. Pasal 123 itu berbunyi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, pengawasannya apa saja? Itu yang pertama itu adalah pemutahiran daftar pemilih,
penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Ini terdapat dalam pasal 206 angka 4, pasal 208 angka 5, pasal 219 angka 7, pasal 220 angka 1. Pasal 26 disebutkan daftar pemilih sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, salinannya harus diberikan kepada PPS melalui PPK kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tahapan. Pasal 208 berbunyi, KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Untuk pasal 219 berbunyi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pemungutan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Pasal 220, sementara dalam pasal 20 disebutkan, dalam hal pengawasan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luargi, dan pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Ayat 2, temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, PPK, PPKS, dan PPLN. Berikutnya itu berkaitan soal pelaksanaan kampanye. Di pelaksanaan kampanye itu tercantum dalam pasal 269 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang 7, 298 angka 1, pasal 306 angka 1 dan angka 2, pasal 37 Undang-Undang 7, pasal 309 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal 269 menyebutkan, tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. Tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan atau desa. Pasal 298. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pasal 306 menyebutkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye. Pasal 307, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu. Pasal 309. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan atau desa, Panwaslu Kelurahan atau Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan. Dalam hal terbukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 dan ayat 2 dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan atau desa, Panwaslu Kelurahan atau Desa menyampaikannya laporan kepada
kepada Panwaslu kecamatan. Nah, demikian juga tercantum dalam pasal 312, 313, 314 dan 315. Termasuk juga tercantum dalam Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Dalam pasal 312 disebutkan Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 309 ayat 1 dengan melaporkan kepada PPK. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS. Pasal 313, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksanaan kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Pasal 314 menyatakan, dalam hal terbukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK. Pasal 315, PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana yang dimaksud pasal 314 ayat 2 dengan menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten Kota. Melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu. Melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten Kota dan atau melarang peserta kampanye pemilu untuk mengikuti kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten Kota. Ayat 2, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sementara dalam pasal 4 di Perbawaslu disebutkan pengawasan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri atas pengawasan tim kampanye, pengawasan materi dan ujaran kampanye, pengawasan kampanye yang dilarang, pengawasan kampanye di luar jadwal, pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye, pengawasan kampanye dan pihak yang dilarang keterlibatannya, pengawasan praktek politik uang dalam kampanye, pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum, dan debat kandidat, dan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye. Berikutnya yang nomor 3 itu adalah logistik pemilu dan pendistribusiannya. Di sini tercantum pada pasal 390 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang 7 sekaligus juga Perbawaslu nomor 30 tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 390 itu menyebutkan penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 wajib diawasi oleh pengawas TPS beserta Bawaslu kelurahan atau desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu kecamatan. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Pasal 3, pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut: tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Tugas berikutnya itu adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS. Di sini tercantum dalam pasal 378 angka 1 dan 2 serta Perbawaslu nomor 9 tahun 2019 pasal 18 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Pasal 378 menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS
dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan atau desa, atau pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 375 ayat 2 dan pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Pasal 18. Panwaslu kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu kelurahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum merekomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Panwaslu kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan Panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS. Berikutnya yang poin 5 adalah pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS disampaikan ke PPK. Ini tercantum dalam pasal 38 angka 1, yaitu dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten Kota, saksi peserta pemilu tingkat kabupaten kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan. Tugas nomor 6 itu adalah pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini tercantum dalam pasal 393 angka 1, 2, dan 6, pasal 394 angka 1 dan 2, Perbawaslu nomor 2 tahun 2019 pasal 8 angka 1. Adapun untuk pasal 393 itu adalah PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan suara peserta pemilu dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan Panwaslu kecamatan. Ayat 6, PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU Kabupaten Kota. Pasal 394. Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu kepada PPK. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 1 dan ayat 2 pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu. Dalam pasal 8 di Perbawaslu disebutkan Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kecamatan dengan cara memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel, memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dapat dijamin keamanannya, dan mendokumentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara. Tugas yang ketujuh itu adalah pergerakan surat tabulasi penghitungan suara di tingkat TPS sampai ke PPK. Ini disebutkan dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 pasal 7 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan bupati. Pasal 7. Panwas kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan cara memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel, memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir, memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya, serta ayat 2 hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan. Lalu yang ke-8 itu adalah pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Ini tercantum dalam Perbawaslu nomor 9
tahun 2019 pasal 18 tentang perubahan atas Perbawaslu tentang pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Pasal 18 menyebutkan Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum merekomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Panwaslu Kelurahan atau Desa atau pengawas TPS. Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara yang tidak dapat dilakukan, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, surat keterangan dan tidak terdaftar di DPT dan DPTP memberikan suara di TPS. Ayat 4, pengawas pemilu memastikan pelaksanaan jadwal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawas pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara. Berikutnya yang di angka 3 berkaitan soal tugas itu adalah mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kecamatan. Ini tercantum dalam Perbawaslu nomor 20 pasal 3 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Itu ada 2 ayat, yaitu pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS. Tugas yang nomor 4 itu adalah mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye di wilayah kecamatan. Ini tercantum dalam Perbawaslu 28 tahun 2018 pasal 41 dan pasal 42 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, sekaligus tercantum di Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 pasal 2 dan pasal 3 tentang pencegahan pelanggaran dan proses sengketa pemilihan umum. Pasal 41 mengatakan pengawas pemilu memastikan pemerintah dari provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan atau sebutan lain, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Pasal 42, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Pasal 2 menyebutkan pencegahan, pengawasan dan pembinaan netralitas pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga atau instansi masing-masing secara berjenjang. Pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud angka 2, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS. Sementara pasal 3 menyebutkan netralitas pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang mengenai pemilu dan atau pemilihan serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga atau instansi. Tugas yang kelima itu adalah mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kecamatan. Ini ada di Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 pasal 5, yaitu pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud angka 1 berkaitan soal pengawasan penyelenggaraan adalah pengawasan langsung, yaitu memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan, memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran. Lalu huruf berikutnya adalah membuat analisa hasil pengawasan dan atau menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.
Di bagian mengawasi pelaksanaan putusan itu ada putusan DKPP, itu di pasal 157 angka 1. Kemudian putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. Ini di Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 pasal 9 yang menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan yang meliputi putusan antara lain putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, penanganan pelanggaran oleh kepada instansi yang berwenang, dan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Keputusan lainnya antara lain adalah keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Rekomendasi itu antara lain Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga itu adalah putusan atau keputusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini terdapat dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pasal 46 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Pasal 46 itu menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu lain mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan DKPP. Dalam hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan DKPP tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dapat mengadukan penyelenggara pemilu kepada DKPP. Yang keempat, putusan KPU. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Ini ada dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, yaitu di pasal 47 yang mengatakan Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada KPU Kabupaten Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat. KPU Kabupaten Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya dan seterusnya. Angka 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas di semua pihak yang dilarang. Ini ada di Perbawaslu 7 tentang laporan penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum di pasal 31. Itu pengawas pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu yang dituangkan dalam formulir. Penerusan atau rekomendasi dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud angka 1 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri. Tugas yang keenam itu adalah mengelola, memelihara, merawat arsip serta melaksanakan penyusunan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini ada di pasal 148 angka 2 yaitu pegawai Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Yang ketujuh, tugas yang ketujuh itu adalah mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Ini tercantum dalam Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 pasal 8 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Yaitu pasal 8, pengawas pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan. Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses, peningkatan kerjasama antar lembaga, pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan dan atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses, dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tugas yang ke-8 itu adalah mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Ini tercantum dalam pasal Perbawaslu nomor 20 pasal 8 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, yaitu pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh pengawas pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, yaitu terdiri atas laporan periodik, laporan tahapan, dan laporan akhir. Selain laporan sebagaimana yang dimaksud angka 1 dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pengawas pemilu secara berjenjang. Tugas yang 9 itu adalah melaksanakan tugas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang B, masih di pasal 106, itu adalah
Berkaitan soal kewenangannya Panwascam, ya, kita cek satu persatu. Kewenangannya Panwascam itu apa saja dan cantolan hukumnya itu di pasal berapa saja. Yang pertama itu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Ini ada di pasal 461, tadi sudah disebutkan juga. Lalu di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 pasal 5 angka 4 perubahan ketiga atas Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa. Pasal 461 yang ada di undang-undang disebutkan, Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Pasal 5 disebutkan, Panwaslu kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu sebagaimana pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Demikian juga itu dalam hal ini ada diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 pasal 6A tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa, yaitu disebutkan penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta pemilu dapat dilakukan dengan cara cepat. Penyelesaian sengketa proses pemilu dengan cara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dilakukan berdasarkan permohonan dari peserta pemilu atau pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Pengajuan permohonan oleh peserta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf A dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Lalu di dalam pasal 30 disebutkan Panwaslu Kecamatan meneruskan pelanggaran administratif pemilu kepada panitia pemilihan kecamatan menggunakan formulir penerusan pelanggaran administratif pemilu yang dituangkan dalam formulir. 2. Penerusan atau rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 melampirkan berkas hasil penanganan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27. Kewenangan kedua yang dimiliki oleh Panwascam itu adalah memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini tercantum dalam pasal 410 atau 410 Undang-Undang 7, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPLN. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK atau PPLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan yang ketiga yang dimiliki oleh Panwascam itu adalah mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Kota jika Panwaslu Kelurahan Desa berhalangan sementara akibat dikenakan sanksi atau akibat lainnya. Ini terdapat dalam Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 pasal 2 tentang tata kerja dan pola hubungan. Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan pengawas pemilu dan pengawas pemilihan secara koordinasi, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan sebagaimana ayat 1 merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu dan pengawas pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawas pemilu dan pengawas pemilihan menyelenggarakan pengawas pemilu dan pemilihan sesuai dengan wilayah kerja dan bersifat hierarki. Kewenangan Panwascam yang keempat itu adalah merekomendasikan pada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Ini tercantum dalam Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan ASN, TNI, dan Polri. Pasal 3 menyebutkan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan pemilihan serta melanggar kode etik atau disiplin masing-masing lembaga instansi. Pasal 10 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh instansi yang berwenang.
Kewenangan Panwasam yang kelima itu adalah meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran. Ini terdapat dalam Perbawaslu 22 tahun 2018 pasal 6 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Pasal 6 itu terus menyatakan pengawas pemilu wajib mendapatkan informasi mengenai pemberian keterangan persiapan PHPU dan PHP. Dalam mempersiapkan pemberian keterangan sebagaimana yang bersyarat, pengawas pemilu melakukan menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dari pengawas pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan, menyusun keterangan tertulis, menyusun konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, dan melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Kabupaten Kota. Pengawas pemilu memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Panwaslu SN dan pengawas TPS melakukan tidak memberikan keterangan dan tidak hadir dalam persidangan. Ayat 4 mengatakan dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS, keterangan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, serta untuk keterangan Panwaslu LN disampaikan oleh Bawaslu. Kewenangan Panwaslu yang keenam, membentuk Panwaslu Kelurahan Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini terdapat dalam Perbawaslu nomor 19 tahun 2017 pasal 43. Yaitu disebutkan pengangkatan calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjaringan calon, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi pendaftaran, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih. Angka 2 mengatakan penjaringan calon sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dengan meminta usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain kelurahan sesuai dengan wilayah kerja. Panwaslu Kecamatan melaporkan proses seleksi dan penetapan anggota Panwaslu Kelurahan Desa kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Kewenangan nomor 7 Panwascam mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan Desa. Ini terdapat dalam Perbawaslu nomor 19 tahun 2019 pasal 45 tentang pembentukan, pemberian, dan penggantian antar waktu. Pasal 45 mengatakan pemberhentian dan pergantian antar waktu dilaksanakan oleh rapat pleno Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Luar Negeri, dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslih dan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Kewenangan lain yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan adalah melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, teman-teman sekalian, dan ini tidak kalah penting, itu adalah berkaitan soal kewajiban dari Panwascam. Ini tercantum dalam pasal 107 Undang-Undang 7 tahun 2017. Yaitu, kewajibannya apa saja? Pertama, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini tercantum dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal 2 mengatakan, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kewajiban Panwaslu Kecamatan yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pengawas pemilu di bawahnya. Ini terdapat dalam pasal 434 nomor 7 tahun 2017, yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu, dan PPS. Kewajiban Panwaslu Kecamatan yang ketiga adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Ini tercantum dalam pasal 110 huruf C dan D Undang-Undang 7, pasal 116 huruf A dan B dalam Undang-Undang 7 juga. Pasal 110 mengatakan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Pasal 116-nya berbunyi menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan dan Desa, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Kewajiban Panwaslu yang nomor 4 adalah menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang mengganggu. Ini terdapat dalam pasal 454 Undang-Undang 7 tahun 2012, yaitu pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian juga di angka 3 mengatakan, laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung ke warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu. 4. Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud angka 1 dan ayat 3 disampaikan secara tertulis dan sedikitnya memuat nama dan alamat pelapor, pihak pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud angka 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Angka 6. Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud angka 4 disampaikan paling lama 7 hari sejak 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud angka 5 dan ayat 6 yang dikaji dan dibuktikan kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS memeriksa keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud angka 7. Keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Lalu kewajiban yang lain adalah melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan singkat dan ini wajib diketahui beberapa pasal-pasal yang ada di undang-undang, tambahan pasal-pasal yang ada di Perbawaslu, bagaimana menerjemahkan dari tugas, kewajiban, dan kewenangan kita sebagai Panwascam. Tentu ini menjadi kunci yang harus kita hafal betul dalam rangka dapat menjawab dengan baik dan mengikuti dengan sukses di proses ujian tertulis di Panwascam ini. Tentu di akhir saya berdoa semoga ujian Bapak Ibu sekalian berjalan lancar dan tentu berhasil menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk pemilu 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.